Udah kelihatan belum screen-nya? Udah Kak. Udah ya. Oke. Nah, jadi kita mau bahas apa sih sekarang? Cost akumulasi materinya namanya. Loading lagi. Bentar ya. Loh, kok nggak mau? Ayo Satrio, jangan coret-coret ya. Tuh kan, error. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas cost akumulasi. Nah, dalamnya apa aja sih? Ini tuh lanjutannya cost konsep, tapi kita udah mulai bahas jurnal, udah mulai bahas laporan, kayak gitu. Makanya kita akan coba bahas kayak jenis-jenis cost-nya, gimana gitu kan. Oke, lanjut. Nah, kita mau belajar apa aja? Pertama, aku bakal jelasin flow of process, tapi bentuknya cost. Jadi, aliran prosesnya gimana sih input ke outputnya, tapi dalam bentuk cost, dalam bentuk biayanya gimana. Terus yang kedua aku bakal bahas jurnal, terus CAGM, CAGS, sama income statement. Oke. Nah, pertama, kemarin udah dibilang kita pakai IPO konsep input, proses, dan output. Ya. Nah, di input ini ada raw material kan. Nah, raw material ini sekarang dapatnya dari mana? Jadi ceritanya gini. Ini kan ada gudang nih. Gudang, misalnya di sini ada gudang raw material. Ini raw material aja misalnya. Nah, di sini walaupun kita ceritanya di sini 1 Januari kita belum mulai belum buka buku gitu loh. Belum mulai produksi juga gitu di sini, tapi misalnya udah ada nih, ada RM senilai 1.000 misalnya. Nah, ini kita namain RM begin. Kenapa? Karena nanti kalau kita mau ngitung cost, kita bakal nyari RM yang benar-benar keluar dari gudang masuk ke proses. Gitu. Nah, ceritanya gini, ini kan RM begin. Terus kita lihat lagi, kita tuh sebenarnya beli nggak sih pas periode itu? Ternyata misalnya kita beli dari supplier nih, masuk ke sini misalnya masuk 9.000. 9.000 misalnya. Berarti kan ini tuh namanya RM purchased kan? RM yang kita beli. Nah, kalau udah gitu, oh berarti kita punya 10.000 sekarang stoknya ceritanya nih. Kalau udah ada 10.000 di sini, ini namanya RM available to use. RM atau raw material atau bahan baku yang siap buat dipakai. Ya. Yang siap buat kita pakai. Ada 10.000 kan? Oke. Tapi ternyata walaupun mereka semua itu siap dipakai, ternyata nggak semua bakal kita pakai. Ternyata pas misalnya tanggal 31 Januari kita selesai produksi misalnya. Di gudang ini nggak habis. Nih, ini ceritanya kan tadi kita mikirnya habisnya 10.000. Ternyata di gudang masih ada nih 2.000 misalnya. Oke, berarti ini jadi ini itu jadi nah, ini tuh yang 2.000 ini kita sebut sebagai RM ending. Masih ada, balik lagi ke gudang, nggak jadi kita pakai ceritanya. Oke, ada 2.000. Berarti RM use-nya ada berapa? Yang kita pakai, yang benar-benar masuk ke gudang berapa? 8.000. 8.000. 2.000 di sini, 8.000 di sini. Asalnya dari 1.000 di begin, 9.000 di purchase. Ternyata nggak semua dipakai, yang dipakai cuma 8.000. 2.000-nya kemana? Balik lagi ke gudang RM. Gitu ceritanya. Oke. Terus, kita lanjut nih. Kalau udah ketemu, oh udah ketemu nih.
Udah ketemu nih si RM use. Berarti yang masuk ke proses ini tadi kita misalnya 8.000 masuk ke proses nih. RM use ini masuk ke proses. Nah, pas kita lihat di proses, ini udah nggak bicara gudang RM ya. Sekarang kita punya gudang lagi. Gudang yang kedua, ini isinya gudang, misalnya gudang WIP namanya. Isinya adalah barang setengah jadi. Ini tuh isinya. Jadi barang-barang yang belum selesai produksi, tapi kita udah tutup buku, udah nyelesain produksinya gitu loh. Jadi barang ini tuh belum bisa kita transfer ke finished good, namanya barang setengah jadi. Oke. Misalnya kalau meja kakinya cuma 1, meja kakinya baru 3, meja kakinya baru 2, atau mejanya belum kelar, atau belum dicat, belum dipelitur, belum diapain, nah itu barang setengah jadi. Nah, kita lihat pas, ini kan kita ngomongin soal proses ya. Nah, dilihat lagi, oh di pertama, pas kita sebelum kita produksi, udah ada RM use nongkrong di sini, tapi kita tuh masih punya barang setengah jadi. Jadi di sini tuh, di proses ini tuh, bukan hanya barang-barang atau bahan yang dimasukin bulan ini aja, tapi ternyata ada bulan, misalnya bahan bulan kemarin, yang belum selesai, barangnya belum selesai WIP-nya, ada WIP. Ini namanya WIP begin. Lihat di gudang WIP, oh ternyata masih ada WIP begin nih, barangnya belum jadi, mau kita proses lagi. Gitu. Nah, ditambah sama MC incurred atau manufacturing cost incurred. Apa itu? Isinya di sini ada apa aja? Ada DM, DL, sama FOH. Ya. DM-nya dari mana? DM-nya dari RM yang dipakai. Ini kalau misalnya materialnya hanya menyangkut RM ya. Nanti kita bakal bahas di contoh soalnya. Nah, ditambah apa lagi nih RM use, raw material yang kita benar-benar keluar dari gudang raw material tadi. Nah, butuh apa lagi? Ingat, di proses ini kita pakai conversion cost, DL plus FOH. Ada DL tenaga kerjanya, tukang kayunya, tukang ngecatnya, kayak gitu. Plus FOH, FOH-nya apa aja? Ya, macam-macam kan. Kita udah belajar kemarin FOH, misalnya apa namanya? Misalnya ada FOH sewa pabrik, terus ada bayar supervisor buat kita produksi. Terus misalnya cat, paku, lem, itu kan masuk indirect material ya. Nah, itu kita tambahin semua nih, 3 bahan ini dijumlahin jadi MC incurred. Oke, ketemu tuh, oh MC incurred masuk ke proses. Jadi RM use tadi kita jumlahin dulu sama DL sama FOH biar ketemu si MC incurred ditambah sama WIP begin. Kita ngeluarin biaya yang benar-benar kita keluarin bulan ini itu namanya MC incurred ya. Benar-benar keluar bulan ini. Tapi kemarin masih ada barang yang mau kita produksi ulang atau produksi lagi. Namanya WIP begin. Kalau dijumlah ini, WIP begin kan udah punya nilai ya. Kenapa? Karena dia barang setengah jadi loh, bukan gini nih, RM aja, dia punya nilai, raw material aja dia punya nilai. Ya kan, yang masuk ke proses itu punya nilai. Misalnya satu triplek, misalnya kayu triplek, dia nilainya 10.000 per lembar, misalnya per lembar tripleknya. Nah, WIP itu udah ada nilainya, udah ada direct labor yang di situ, sedikit, karena dia barang setengah jadi, biasanya kayak gitu. Jadi di sini WIP begin ditambah MC incurred, ditambahin itu jadi apa? MC placed in. Manufacturing cost yang benar-benar ada tuh, masuk tuh ke proses dia. Masuk semuanya ke proses, itu MC placed in namanya. MC incurred ditambah sama WIP begin dari bulan kemarin. Terus, abis itu, ternyata nggak semuanya barang jadi. Nih. Nggak semuanya barang yang masuk ke FG. Ada juga yang balik lagi ke gudang WIP. Namanya WIP ending. Oh, nggak semua barang nih jadi tanggal 31 Desember. Belum tutup buku nih, barang belum jadi. Ya udahlah, masukin gudang dulu. Nah, itu WIP ending. MC place in dikurangi WIP ending, ketemu cost of goods manufactured.
Cost of goods manufactured ini adalah finished good yang benar-benar jadi di periode ini. Masuk deh tuh ke sini, ke output. Karena dia udah keluar sebagai barang jadi, barang siap jual. Oke? Di output kita bakal ngomongin cuma finished good. Ternyata, balik lagi kita lihat, ternyata di gudang, ini sekarang ganti ya. Ini ceritanya gudang, ini gudang barang jadi, gudang FG. Ya. Sama nih, selesai produksi, udah mau dijual nih. Belum dijual yang tadi kan. Ternyata, jangan dulu. Ternyata di sini masih ada finished good. Jadi masih ada barang belum kejual nih. Masukinlah perhitungan FG begin. Ditambah COGM. Ingat, COGM adalah sejumlah FG yang benar-benar jadi. Ini kan kita produksi tadi yang nggak jadi masuk ke gudang, yang jadi masuk ke output ya. Senilai finished good periode ini adalah COGM, ditambahin jadi cost of goods available for sale, dikurangi sama yang nggak kejual, balik lagi yang nggak kejual nih, udah dimasukin toko, balik lagi ke gudang karena belum kejual di sampai akhir periode. Dikurangi FG ending sama dengan COGS atau cost of goods sold. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau ada langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Oke? Biar kaliannya nggak lupa nanti nanyanya. Oke. Ya? Kak, masih ini Kak, bingung yang diproses tadi. Diproses. Oke. Gini. Yang masuk ke proses apa aja? Input kita berupa raw material yang benar-benar masuk proses, yang nggak balik lagi ke gudang. Masuk nih proses. Ya. Terus masuk juga conversion cost, DL sama FOH. Kenapa? Karena untuk memproses si raw material biar jadi finished good, dia butuh DL sama FOH, butuh tenaga kerja sama butuh pendukung-pendukung lainnya, indirect labor, indirect material, dan lain-lain. Oke? Namanya raw material ditambah DL plus FOH, ini namanya MC incurred manufacturing cost atau biaya produksi kita yang benar-benar kita keluarin baru bulan ini. Oke? Nah, di proses itu ternyata nggak cuma yang biaya ini doang, tapi WIP begin yang dari tadi gudangnya WIP, itu juga ikutan, karena dia harus diproses lagi. Sayang dong kalau cuma jadi barang setengah jadi doang. Akhirnya dia diproses lagi, karena ke bulan kemarin belum kelar, bulan ini kita lanjutin. Namanya WIP begin. Jumlahin deh WIP begin tambah biaya yang kita keluarin bulan ini, itu totalnya jadi MC place in. Biaya, semua biaya mau bentuknya, ingat ya, biaya itu masih ada hubungannya sama inventory. Ingat, cost of inventory itu berupa biaya, cost of inventory, biaya. Jadi gini loh, sebenarnya inventory itu, kan dibilangin inventory itu ada 3 macam. Ada raw material, ada juga WIP, sama finished good di sini. Nah, ini punya biaya masing-masing kan, biaya beli RM, biaya yang ada di sini sama biaya barang jadi. Belum kejual nih, biaya barang jadi, cost of finished good-nya. Nah, ini di sini, WIP begin ini kan berupa biaya nih, biaya buat bikin sampai setengah jadi berapa sih? Ditambah sama yang benar-benar terjadi biayanya bulan ini berapa, itu jadi MC place in. Merupakan biaya yang benar-benar kita keluarin di proses kali ini. Gitu, di proses kali ini. Ternyata nggak semua barang itu bisa jadi. Artinya masih ada lagi, oh ternyata tadi kita proses itu barang yang kemarin nih jadi, tapi barang yang kita baru produksi bulan ini ada yang nggak jadi. Ada yang masuk lagi ke gudang WIP. Itu WIP ending. Dikurangi, oh berarti ketemu kalau misalnya barang setengah jadinya kita singkirin, berarti tinggal barang yang jadi kan. Atau COGM adalah finished good periode ini. Masuk deh ke output. Gimana? Yang itu marginal. Apa sorry. gimana, Kak? Ini manufacturing cost.
Jangan digabung-gabung sama makro ya. Manufacturing cost. Atau iya manufacturing. Iya, Kak. Oke. Ngerti? Iya, Kak. Makasih. Oke. Oke, lanjut. Ish. Kan macet lagi kan. Trin chat siapa? RM itu oke. RM itu DM apa IDM? Gini, jadi RM itu sebenarnya gini, nanti tergantung. Oh, ini habis ini kita bahas ya. Di slide selanjutnya, aku lupa. Aku nggak mau ini sih, nggak mau geser. Nah, oke, selanjutnya kita bahas soal jurnal. Nah, di sini yang tadi aku bilang aku mau bahas ini. RM itu sebenarnya DM atau IDM, atau DM aja atau IDM aja. Jadi ini isinya kan raw material, bahan-bahan yang mau dipakai nih. Ini tuh bisa DM aja, bisa juga DM plus IDM. Jadi tergantung sama soalnya. Ada beberapa soal kalau nggak disebutin RM ini merupakan komponennya DM aja, berarti RM ini tuh sebenarnya include IDM juga, indirect material. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita beli material, nggak cuma kayu doang misalnya bikin meja nih ya. Nilai dari kita beli paku, beli lem, beli cat itu masuk ke RM. Normalnya seperti itu. Tapi memang ada soal yang bilang kalau misalnya RM itu cuma DM aja. Itu gimana soal? Balik lagi tergantung soalnya. Tapi secara normal DM plus IDM RM itu, oke? Sekarang kita punya pembelian. Oke, pembelian apa? Kita ceritanya beli material. Bentar ya. Kita ceritanya beli material senilai 500.000 secara tunai. Oke, ini kayak biasa ya. Kalau kalian beli inventory apa sih? Inventory pada cash atau inventory pada account payable gitu kan. Ini juga sama aja, tinggal material pada cash atau material pada account payable gitu aja. Oke, ini ngerti kan lah ya jurnalnya. Atau kalian mau bilangnya raw material boleh. Asal jangan direct material pada cash, enggak gitu jurnalnya, oke? Direct material, direct labor nggak akan ditulis sebagai sebuah akun. Ya, catat itu. Yang sebuah akun adalah FOH kontrol aja. Nanti kita jelasin di bawah. Diketahui selama bulan berjalan, ini apalagi sih? Selama bulan berjalan telah digunakan material sebagai DM sejumlah 400.000. Sisanya untuk indirect material. Sisanya berapa? 100.000 dong. Enggak, ternyata kita lihat. Katanya di awal itu ada material begin. RM beginnya 20.000. Di akhir ada 70.000. Oke, kayak tadi ya kalau kita menghitung. RM begin. Terus RM purchase. Terus jadi apa? RM begin tambah RM purchase jadi RM available to use, terus dikurangi sama RM ending. Ketemu RM use. Oke? RM beginnya berapa? Halo? 20.000. 500. 20.000 begin ya. Nih. Terdapat stok material di awal periode produksi. Oke. Purchase kita beli berapa tadi? 500. 500. Berarti yang siap kita pakai itu ada 520.000. Oke. Ternyata di akhir produksi itu kita punya stok 70.000 di gudang. Oh, berarti 520.000 nggak kita pakai semua di produksi. Yang kita pakai cuma 450.000. Oke, sampai sini paham?
Paham, Kak. Oke. Nah, 450.000 ini ada DM, ada IDM. Tahu dari mana? Dari soal. Telah digunakan DM 400.000, sisanya untuk IDM. Oke. Berarti 400.000 DM, sisanya 50.000 IDM sebagai FOH control. Oke. Nah, DM dan DL itu bakal masuk, kalau di jurnal ya, dia bakal langsung masuk ke akun WIP. Karena dia adalah cost yang bisa di-trace langsung. Cost-nya bisa di-trace langsung ke produknya. Ingat, traceability-nya tinggi, dia bisa langsung di-trace ke produknya. Jadi, dia itu bakal masuk langsung ke inventory kita. Inventory kita dalam bentuk dalam bentuk proses itu adalah work in process. Jadi dia langsung masuk ke akun WIP. Oke. Terus yang indirect material dicatat sebagai FOH control. Ini tuh adalah akun FOH. Jadi nanti kalau misalnya di pertemuan berikutnya kita bakal belajar job order, itu ada FOH applied namanya. Sebelum itu kita pakainya FOH control dulu. Kenapa? Karena FOH control ini adalah FOH yang benar-benar terjadi. Kalau misalnya nanti FOH apa itu belum terjadi, tapi kita udah bebankan, nah ini namanya FOH control di sini. Jadi akunnya ya, akun FOH namanya FOH control. Oke? Katanya IDM pakainya sisanya dari 450.000 dikurangi sama 400.000 jadi 50.000 FOH controlnya atau indirect materialnya. Pada apa? Ada material lah, kan kita udah catat tadi di sini material. Materialnya berkurang kan, nilai 450.000 berkurangnya. Lah, tinggal 50.000 dong. Enggak. Kita ingat, kita tetap punya catatan material tuh di balance sheet kita. Nanti kalau ada di sini ada account, di sini tuh udah ada di awal tuh 20.000. Terus tadi dibeli lagi 500.000. Dipakai 450.000. Di sini tinggal 70.000. Ini sebagai raw material ending. Oke. Seperti itu. Nah, di sini aku kasih notes. Indirect material biasanya berasal dari material normalnya. Atau bisa jadi soalnya pengen supplies atau lainnya. Ya terserah soalnya aja mau kayak gimana. Misalnya indirect material punya akun lain gitu. Boleh aja, gimana soalnya aja. Kalau di supplies gimana? Ya udah saat kita belinya ya supplies pada cash, saat pakai FOH control pada supplies. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Itu WIP sama FOH kontrolnya aku normal, Kak. Ya, maksudnya? Oh, normal. Jadi akun ini itu buat apa ya? Mencatat semua prosesnya. Nanti kita bakal lihat WIP ini ditransfer ke finish good. Ini akun normal semua. Akun normal dalam proses, ya? Kamu tanya berarti work in process ini cuman ada DM sama DL doang. Jadi kalau dia IDM, FOH semuanya masuk FOH control gitu ya? Iya. Nanti di akhir FOH control ini bakal kita bikin ke WIP. Jadi kita tuh kenapa kita pisahin IDM IDL ke FOH control dulu. Jadi biar kita tahu nanti di COGM statement-nya kita bakal tahu total FOH-nya berapa. Nanti juga FOH control ini bakal masuk ke WIP karena FOH control ini merupakan manufacturing cost. Jadi ntar semua bakal masuk ke WIP, tapi bedanya semua kalau FOH control itu semuanya kita masukin dulu FOH control gitu loh. Jadi biar ketemu totalnya berapa sih di DM, IDL sama other FOH-nya. Gitu. Nanti bakal masuk semua ke WIP. Itu ya. Ada lagi? Kalau kita lanjut. Nah, sekarang buat direct labor seperti apa? Gini,
Tadi direct material. Direct labor biasanya, ingat, kayak akuntansi, sales, wages, expense pada sales payable. Di sini cuma beda nama doang. Ini yang common, yang umumnya namanya seperti ini. Ya, namanya itu yang paling umum tuh gini nulisnya, payroll pada accrued payroll. Payroll ini adalah akun beban, akun expense. Oke? Pada accrued payroll, atau misalnya kalian boleh juga sih, misalnya mau nulisnya payroll payable, boleh. Payroll payable boleh. Kita mengakui dulu, oh kita selama ini udah kena beban segini. Gitu. Ya. Sekarang didistribusikan. Ternyata total 100.000 ini tuh nggak cuma buat bayar produksi. Gitu. Jadi di sini itu ada 50% tenaga kerja langsung atau DL, 20%-nya IDL, sisanya adalah pegawai pemasaran atau marketing, ya. Nah, 100.000 ini kita masukin nih. Tadi kan kita sebut sebagai expense. Ingat kemarin konsep cost and expense. Cost itu adalah biaya yang sebenarnya belum kita kita keluarin, tapi asetnya, jasanya masih di kita. Ingat nggak? Kayak kemarin kita beli pulpen. Kalau pulpennya belum kejual, masih jadi cost of pulpen, cost of inventory. Belum jadi COGS, belum jadi beban kita, ya kan? Ini pun sama. Oh, ternyata kita nggak boleh ngakuin payroll expense aja, payroll expense, karena ini barangnya masih ada nih. Kan DL itu digunakan untuk bikin barang, untuk bikin WIP ini, si DL. IDL juga sama buat bikin WIP ini. Jadi masih nggak bisa tuh kita kita langsung jadiin beban. Dia bakal masuk dulu ke nilai inventory barangnya. Itu. 50% dari 100.000, 50.000 ke DL. IDL masuk ke FOH kontrolnya 20%. Sisanya marketing expense, ya, buat bayar marketing. Kenapa? Karena emang udah terjadi kalau ini pegawai pemasaran tuh udah terjadi. Udah terjadi penjualan karena kita udah bayar pemasaran kan. Pada apa? Pada payroll atau payroll expense. Jadi expense-nya udah hilang kan, yang jadi expense cuma marketing expense doang. Yang lain bakal masuk ke inventory, ke nilai barangnya. Inventory ya. Nah, pembayarannya gimana? Ya udah tinggal accrued payroll atau payroll payable pada cash 100.000. Sampai sini ada yang bingung? Di soal bakal bisa macam-macam ya. Misalnya ada bayar pegawai administrasi, ada bayar pegawai apa, ya udah tinggal sesuaiin aja, administrative expense, selling expense, general expense, terserah, operating expense, sesuaiin aja sama soalnya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke jurnalnya FOH. Nah. Kok hilang? Nah, gini. Sekarang ada jurnal FOH. FOH kontrolnya sebenarnya berapa gitu ya. Nah, sekarang diketahui ada other FOH. Ingat, other FOH itu di luar dari IDL. Di luar IDM itu ada other FOH yang masuk ke FOH kontrol. Other FOH-nya senilai 50.000. Di dalamnya ada apa aja? Depresiasi mesin 10.000. Insurance expense 5.000 diperoleh dari prepaid insurance, dan sisanya beban listrik dan air yang dibayar, ya, dibayar. Ini maksudnya tunai gitu loh, nggak jadi payable. Oke, jurnalnya gimana? Langsung other FOH kita tulis sebagai FOH kontrol langsung ya. FOH kontrol pada apa aja? Pertama, kita lihat yang sebenarnya kita bayar secara cash berapa? 50.000 dikurangi 10.000 kurangi 5.000. Oke, kita bayar secara cash 35.000. Sisanya kayak gimana? Misalnya depresiasi mesin. Gini, kalau depresiasi mesin itu jurnalnya gimana? Ayo, jurnal depresiasi gimana? Depresiasi expense pada betul. Depreciation expense pada accumulated depresiasi.
Ingat lagi tadi kita konsepnya cost and expense. Depresiasi mesin ini terjadi karena mesin kita memproduksi barang yang belum kita jual. Oke? Jadi kita mengakuinya sebagai penambah nilai dari barang itu. Biaya yang dikeluarkan akibat kita produksi kan. Berarti kita masukin ke FOH control. Harusnya. Kita kreditin lagi tuh depreciation expense. Oke. Coret-coret kan ada debit kredit. Jadi jurnalnya FOH kontrol pada akumulasi depresiasi kan senilai 10.000. Makanya di sini kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Gitu. Begitupun sama kayak insurance expense. Insurance expense ini akan terjadi insurance expense ini bakal terjadi karena apa? Karena kita produksi barang itu kita bayar biaya asuransi, misalnya asuransi perawatan gedung atau apa gitu. Kita bayar. Nah, biasa jurnalnya insurance expense pada prepaid insurance, terus kita sadar lagi, expense ini ternyata diperoleh karena kita memproduksi barang. Kita mau bebanin aja ke barangnya. Berarti kita coret tuh insurance expense. Coret, sorry. Jadi FOH kontrol pada prepaid insurance senilai 5.000. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Itu kalau dibuat nggak coret-coret bisa nggak, Kak? Apa? Atau gimana? Gimana? Kalau dicoret misalkan dibuat semua jurnalnya. Boleh, cuma buat apa gitu loh. Karena nanti expense-nya juga bakal nggak kamu tulis di statement kan, karena dia ada di debit sama di kredit. Jadi kamu langsung aja FOH kontrol pada apa? Pada prepaid insurance atau pada akumulasi depresiasi kalau buat depresiasinya gitu. Karena kalau kamu tulis pun nanti juga dia bakal hilang dengan sendirinya gitu. Oke, Kak. Thank you. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang FOH kontrol tadi mau kita masukin ke WIP. Tadi kita lihat FOH kontrol dari mana aja sih? Pertama, kita tadi masukin indirect material senilai 50.000 ya tadi di soal. 50.000. Terus indirect labor-nya tadi 20% dari 100.000, 20.000. Sama ini other FOH. Other FOH senilai 50.000. Totalnya 120.000. 120.000 ini berupa FOH kontrol udah kumpulan semua nih, udah IDM, IDL sama other FOH. Mau kita transfer ke nilai barangnya ke WIP. Transfer deh, biar ini 0, berarti kita kreditin senilai 120.000. Di sini jadi 0. Ya kan? Jurnal deh WIP pada FOH kontrol 120.000. Berarti nilai WIP-nya nambah, nilai FOH kontrolnya habis. Gitu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang jurnal transfer. Transfer WIP ke finished good. Oke. Gimana jurnalnya? Gini. Kan tadi kita totalin dulu nih, WIP tuh ada berapa sih jumlahnya? Ya. Tadi WIP itu dapat dari mana aja? Di sini, ingat, WIP itu di bagian mana? Input, proses, atau output? Proses. Proses kan? Di proses itu ada WIP begin. Oke, jangan lupa ya. Kita punya WIP begin. Senilai berapa di soal? Di soal katanya ada 40.000. Nih, 40.000 di beginnya. Oke. Terus yang tadi kita jurnal sebagai WIP itu apa aja? Ada direct material 400.000, direct labor 50.000, other FOH tadi, other FOH, sorry,
FOH kontrol tadi senilai 120.000. Totalin tuh, begin ditambah, ini kan namanya manufacturing cost, incurred atau place in? Sebelum ditambah begin, incurred. Yang benar kita keluarin bulan ini, incurred. Dijumlahin sama begin jadi 610.000. Ini MC place in. Ternyata di akhir tinggal WIP ini tinggal 20.000. Di akhirnya nih harus 20.000. Berarti berapa yang harus kita transfer ke finish good? 590.000. Ini adalah COGM. Atau bisa juga kita sebut finish good yang diproduksi bulan ini. Diproduksi bulan ini. Aduh, jelek banget sih tulisannya. Emang nggak bisa nulis bagus ya, maaf ya. Bulan ini. Ini finish good yang diproduksi bulan ini namanya COGM. Oke. Berarti jurnalnya gimana? Finish good pada WIP. Udah deh WIP di akhir tinggal 20.000 yang bakal masuk ke neraca. 20.000. Ini ke balance sheet. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau ada kita lanjut lagi ke statementnya kayak gimana. Kak, ulangi lagi dong, Kak. Yang ini? Iya. Nah, jadi gini, kan ini kita lagi di bagian proses nih. Di bagian proses ini, kita lihat, ingat, WIP yang di bagian proses ini ada WIP begin. Ini dari soal biasanya nih. Di soal ada 40.000 katanya beginnya. Yang masih ada di gudang sebelum kita memproduksi barang apapun. Sebelum kita memproduksi barang bulan ini, itu ada 40.000 WIP begin. Nah, dijumlahin lagi sama lihat jurnal kita WIP yang kita debit itu berapa. Pertama, tadi dari direct material yang kita pakai 400.000, dari direct labor 50.000, dari other FOH tadi sama IDM sama IDL totalnya kan jadi FOH kontrol. FOH kontrol yang tadi kita transfer ke WIP senilai 120.000. Ya. Jadi dijumlahin semua. Ini WIP begin ditambah MC incurred, ini MC incurred ya, MC incurred menjadi MC place in. MC place in berapa? 610.000. Ternyata masuk lagi tuh barang ke gudang karena nggak semua kita produksi 100% ternyata. Masih ada di gudang 20.000 ternyata. Ya udah kita masukin ke neraca nanti ini sebagai nilai inventory. Nah, gimana caranya? 610.000 ini tinggal 20.000. Berarti yang kita barang yang benar-benar kita produksi 100%, itu yang masuk ke gudang finish good ada 590.000. Sisanya masuk ke gudang WIP. Ke gudang WIP nih. WIP. Nah, masuk nih ke sini 20.000-nya. 590.000-nya masuk ke finish good. Nih, jurnalnya finish good pada WIP. Senilai 590.000 gitu. Paham nggak? Oke, Kak, makasih. Ya. Kak, mastiin ini yang MC incurred-nya yang dari 400 sampai 20.000 kan? Benar. Ditambah begin jadi MC place in. Ada lagi? Kak. Ya. Nanti yang ditransfer itu masuk COGM. Iya, dia ini tuh sebagai COGM. 590.000 itu adalah COGM. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke statement. Nih, sekarang belum statement ternyata. Jurnal penjualan. Katanya nih, diketahui tidak ada finish good
di awal periode. Berarti nanti kalau kita mau cari COGS, FG bikinnya itu 0. Gitu. Sini misal tulis FG bikin itu 0. Ditambah COGM yang kita produksi berapa? Tadi 590.000. Totalnya jadi COGA FS 590.000. Nah, katanya kalian kehalangan nggak sih tulisannya? Ini? Enggak, Kak. Enggak ya? Soalnya kalau di aku kehalangan. Nah, dia itu katanya terjual 70%. Jadi, COGS-nya itu adalah 70% dari barang total yang siap jual. Tuh, terjualnya cuma 70%. Jadi 413.000. Gitu. Terus katanya gross profit-nya senilai 20% dari sales revenue. Oke. Kalau misalnya kita ngitung COGS gimana sih? Sales revenue. Terus di sini COGS ya biasanya gitu kan. Di bawahnya itu apa? Gross profit. Sekarang sales revenue ya 100% sales revenue. Gross profit-nya 20%. Berarti COGS-nya adalah berapa kalinya sales revenue? Berapa persennya? 80% dari sales revenue adalah COGS. Oke. Jadi kalau misal kita mau cari sales revenue-nya gimana caranya? Kalau ketahuan gross profit-nya, ya udah 100% sales revenue itu sama dengan kalau kita tahu nih, kan COGS ditambah gross profit kan. Nah, sekarang sales revenue-nya berarti gimana? Kita udah tahu nih COGS-nya berapa. Sales revenue itu adalah 100% kan? Ya. COGS cuma berapa persen tadi? 80% dari COGS. Gitu. COGS-nya 80%, ingat ini harus pasangan nih, 80% apa? COGS. Ya. Ketemu deh sales revenue-nya adalah 516.250. Gitu. Kalau diketahuinya kemarin tuh ada soal kayak gini. Gross profit itu 20% dari COGS. Berarti sales revenue-nya berapa? 100%. 100% COGS ditambah sama 20% COGS. Ingat, sales revenue adalah COGS plus gross profit. Jadi kalau diketahui gross profit-nya 20% COGS, sales revenue-nya adalah sebesar 120% dari COGS. Sampai di sini ada mau nanya? Ya, bingung dulu Kak sebentar. Ya. Ini matematika banget. Berarti kalau persen-persenannya tergantung soal berarti ya? Ya benar, tergantung soalnya. Dia mau gross profit-nya mintanya 20% dari sales revenue, mau minta 20% dari COGS, itu gimana soal? Gitu. Pokoknya persamaannya apa? Sales revenue sama dengan COGS plus gross profit ya? Hah? Apa? Pokoknya persamaannya itu sales revenue sama dengan COGS tambah gross profit. Ingat di income statement. Cara nyari gross profit gimana, cara nyari COGS gimana. Kan dari situ. Ya. Oke. Lagi? Biar cukup sampai bahas soalnya kita lanjut deh. Nih, ketemu namanya COGM statement. Apalagi gitu ya.
COGM statement isinya apa? Isinya total dari proses kita. Input sama proses. Oke. Yang tadi kita input, tapi bedanya kalau di sini kita ngitung dulu berapa yang direct. Nih, direct material berapa, direct labor berapa, FOH berapa. Jadi dipisah tadi misalnya, walaupun RM kita pakai buat DM sama IDM, kita pisahin lagi. Ya. Nih, sekarang pertama kita ngapain dulu? Pertama kita lihat Pertama kita lihat dulu, kita pakai apa aja sih buat produksi itu. Kita butuh yang namanya manufacturing cost. Manufacturing cost terdiri dari apa aja? DM, DL, sama FOH. Oke. DM-nya, cara nyari DM tadi gimana? Ya udah, beginning material, ditambah material purchase, sama dengan material available to use. Tapi ingat, ternyata ini tuh semuanya yang kita pakai tuh nggak semuanya jadi DM, ada yang jadi IDM. Yang indirect material harus kita keluarin dari sini, karena kita cuma mau ngitung berapa sih yang dipakai sama direct material. Gitu. Kita keluarin indirect material use-nya 50.000 tadi kan, keluarin. Terus keluarin juga, ternyata nggak semua kita pakai barangnya. Keluarin tuh material at ending berapa, 70.000. Ketemu deh, ternyata DM yang kita pakai itu 400.000. Kalau di soal udah diketahui DM yang dipakai berapa, langsung aja, nggak usah tulis ini. Ini nggak usah, kecuali dosennya minta ya. Nggak usah, langsung ke DM use-nya berapa. Lanjut, DL tadi di soal 50% dari 100.000, 50.000. FOH-nya ada indirect material, indirect labor, depresiasi, asuransi, listrik, dan air. Biasanya ini disebutin semua, nggak cuma IDM, IDL, other. Biasanya nggak gitu. Tapi other FOH ini kita jabarin lagi. Jadi, depresiasi, asuransi, sama utilitas. Gitu, jumlahin semuanya, ketemu deh FOH kontrol tadi total berapa? 120.000. Jumlahin semua. DM, DL, sama FOH jadi ketemu 570.000 adalah manufacturing cost. Oke. Ingat lagi tadi di proses itu kayak gimana? Di proses itu ada WIP begin ditambahin sama manufacturing cost incurred. Nah, tambahin tadi dibikin ada 40.000 katanya WIP bikinnya. WIP bikin ditambah manufacturing cost incurred jadi manufacturing cost placed in. Nih. Placed ini jadi 610.000. Terus dikurangi sama ending WIP. Oke. Ending WIP-nya berapa? Ending WIP-nya ketemu katanya 20.000. Lah, ketemulah COGM 590.000. Sama kan sama yang kita tadi transfer ke finished good 590.000. Coba dilihat-lihat dulu, ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke COGS statement. Nah, COGS statement, kalau misalnya tadi kalian nggak bikin COGM statement dulu, kalian bikin dulu COGM statement-nya. Dari direct sampai ke COGM, direct material sampai ke COGM. Ya. Baru deh, kita kan COGS statement ya, namanya juga COGS statement, mau cari COGS, COGM statement mau cari COGM, income statement mau cari income, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita mau cari COGS, udah ketemu COGM, tinggal tambahin finished good awal, kenapa sih? Jadi COGAS, dikurangi sama finished good di akhir periode, ketemulah COGS. Itu kayak biasa ya, COGS biasa nyarinya gitu. Sama kayak tadi di bagian output, ditambahin FG begin tambah COGM, jadi COGAFS, dikurangi FG ending sama dengan COGS.
GS gitu. Baru deh ke income statement. Income statement sales revenue dikurangi COGS. Kalau COGS kalian belum cari, pakai yang tadi. Nih, bikin material purchase dari mulai COGS statement ini. Nih, masukin nih data-data ini masuk ke sini. Tuh. Ketemu sampai COGS ya. Sales revenue kurangi COGS jadi gross profit, dikurangi operating expense jadi income before tax, nanti dikurangi tax jadi income, net income. Gitu. Materinya cuma sampai sini, ada yang bingung? Kayaknya bisa ya statementnya. Kita lanjut ke sini. Ini ada di rekap. Jadi gini loh, kemarin tuh bahas soal nggak cukup, dan sekarang juga kayaknya nggak cukup. Tinggal sejam lagi waktunya. Jadi kita bahas yang belum dibahas kemarin. Nanti kalau mau lihat yang kemarin, lihat di drive soal bahas 1. Oke? Ini aja nih belum dibahas. Aku buka Excel juga bentar ya. Aku juga belum baca, jadi kita baca bareng-bareng aja. Oke. Salah. Oke. Ntar aku share-nya di sini dulu. Udah kelihatan belum dua-duanya? Apa namanya, PowerPoint sama ini? Kelihatan ya? Nah. Nih, ceritanya. Kita suruh cari apa? Lihat dulu soalnya nih, kita mau cari apa? Cari nilai prime cost, variable conversion cost, nilai total fixed indirect manufacturing cost. Oke, dia pakai ada fixed indirect-nya, berarti ada variable indirect. Mantap sekali. Oh, ini aku mau stop share dulu, bentar. Stop share, kok stop share sih? Bukan, harusnya mau matiin record aku tuh.